Kayak apa sih rasanya ditusuk dari lubang pantat sampai tembus ke mulut dengan besi yang membara? Di dunia ini kayaknya belum ada yang tahu persis rasanya kayak apa ya. Tapi nggak perlu khawatir. Kalau dosa kita cukup, kita bisa aja merasakannya di neraka nanti. Bahkan bukan cuma sekali atau 2 kali, tapi terus-terusan untuk selamanya. Ya tentu aja sih kita paham bahwa ini adalah aktivitas akhirat yang sebisa mungkin jangan sampai kita alamin. Soalnya ini kan hukuman atas kegagalan kita menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia. Tapi, misalnya kamu nggak bisa mesti masuk neraka dan disiksa, apakah kamu akan memilih neraka yang dipenuhi api membara dan siksaan-siksaan komikal macam tadi, atau neraka versi lain? Misalnya versi di mana neraka adalah sebuah perpustakaan, dan bentuk siksaannya adalah kamu perlu mencari sebuah buku di antara banyak buku yang ada di perpustakaan tersebut. Kedengarannya sih nggak jelek-jelek banget ya kalau dibandingin yang sebelumnya. Well, kalau kamu merasa begitu, coba kita lihat gimana neraka ini berfungsi dari kacamata seseorang yang dicemplungkan ke dalamnya di dalam novel A Short Stay in Hell. A Short Stay in Hell adalah sebuah novel karya Stephen L. Peck, penulis Amerika Serikat yang juga merupakan seorang profesor biologi di Brigham Young University di Provo, negara bagian Utah. Peck adalah seorang penganut kepercayaan Mormonisme alias Church of Latter-day Saints, atau kalau di Indonesia disebut dengan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kalau kalian asing dengan Mormonisme, sebetulnya Mormonisme itu masih bagian dari kekristenan. Walaupun ada juga sebagian teolog yang berpendapat bahwa Mormonisme bukan bagian dari kekristenan karena beberapa hal. Namun, di video ini kan kita nggak sedang membahas Mormonisme, jadi kita nggak akan membicarakan ini sampai ke dalam banget. A Short Stay in Hell menceritakan kisah Soren Johansen, seorang laki-laki penganut Mormonisme yang setelah dijemput ajal di usia 45 tahun, menemukan dirinya berada di hadapan iblis. Iblis ini mengungkapkan bahwa agama yang Soren anut di dunia, yaitu Mormonisme, adalah agama yang sesat. Dari ribuan agama yang ada, satu-satunya agama yang benar ternyata adalah Zoroastrianisme, atau kalau di Indo mungkin kita lebih kenal dengan sebutan Zoroaster. Sebab itulah, kendati Soren selama hidupnya adalah seorang Mormon yang taat, dia mau nggak mau masuk juga ke neraka. Sang iblis nampak mempertimbangkan neraka seperti apa yang cocok buat Soren, karena ternyata neraka pun ada banyak formatnya. Sehingga iblis yang bertugas memasukkan manusia ke sana mesti memutuskannya case by case setiap orang. Karena kebetulan suka membaca, Soren pun dimasukkan ke sebuah neraka yang formatnya adalah sebuah perpustakaan raksasa. Walaupun merasa bingung, kecewa, dan agak putus asa, Soren gak hilang harapan sepenuhnya karena si iblis berjanji bahwa gak seperti dalam kebanyakan agama lain, neraka yang dihadapinya tidak abadi. Suatu hari nanti, ketika berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan, semua orang akan diampuni dan pindah ke surga. Apa tuh tugasnya? Simpel aja kok. Cukup temukan sebuah buku yang mengisahkan kisah hidupmu sendiri. Nyari buku di perpustakaan, sesusah apa sih? Walaupun bukunya banyak, cepat atau lambat pasti ketemu kan? Nggak mungkin enggak. Dengan demikian, Soren bersama ribuan, kalau malah nggak jutaan manusia lainnya, dimasukkan ke perpustakaan neraka tersebut. Menariknya, ide tentang perpustakaan neraka ini malah bukan berasal dari Zoroaster, Mormonisme, atau agama dan kepercayaan apapun, melainkan dari sebuah cerpen fiksi yang ditulis oleh pengarang besar asal Argentina, Jorge Luis Borges, berjudul The Library of Babel. Tahun 1941, Jorge Luis Borges mempublikasikan buku kumpulan cerita pendeknya berjudul El jardín de senderos que se bifurcan, atau The Garden of Forking Paths.
Salah satu cerpen yang ada di dalam antologi tersebut adalah The Library of Babel. Cerpen ini menceritakan tentang sebuah semesta yang berbentuk perpustakaan maha besar yang koleksi buku-bukunya memuat semua kombinasi yang memungkinkan dari 25 karakter. Terdiri dari 22 huruf alfabet khusus, titik, koma, dan spasi. 25 karakter itu kalau dikombinasikan bisa menghasilkan semua buku yang pernah dan bisa ditulis di sepanjang eksistensi manusia. Dan semuanya ada di dalam perpustakaan itu. Artinya, secara teori kamu bisa menemukan semua buku tentang segala hal di perpustakaan itu. Apapun buku yang kamu bayangin, gak peduli seberapa konyol dan aneh, pasti ada di situ. Jangankan buku tentang kisah hidupmu, buku soal keberadaan Tuhan, buku soal panduan menguasai ilmu sihir, biografi seorang pemulung yang kamu pernah papasan sekali waktu di jalan, bahkan buku tentang jempol kaki kananmu yang ditulis berdasarkan perspektif sepatu yang kamu pakai sehari-hari juga ada di situ. Perpustakaan ini sendiri terdiri dari galeri-galeri berbentuk heksagon, segi 6 ya. Di setiap galeri ada 4 rak buku. Setiap rak buku terdiri dari 5 susun. Setiap susunnya bisa memuat 32 buku. Di dua sisi galeri yang gak ada rak bukunya, ada lorong kecil yang kedua sisinya ada toilet dan tempat tidur, dan kalau diikutin akan tembus ke galeri sebelah yang isinya juga sama persis. Bagian tengah galerinya bolong, dibatasin dengan besi pengaman supaya orang gak jatuh, kecuali emang sengaja ngelompatin. Tembus ke galeri yang ada di atas dan di bawah yang tentu isinya juga sama persis, hanya konten bukunya aja yang membedakan. Setiap buku terdiri dari 410 halaman. Setiap halaman terdiri dari 40 baris teks. Setiap baris teks terdiri dari 80 karakter. 80 karakter itu diisi oleh kombinasi acak dari 25 karakter tadi. Karena kombinasinya acak, sebagian besar buku yang ada di perpustakaan tersebut cuma berisi kombinasi simbol, angka, dan huruf yang acak-acakan, inkoheren dan gak ada maknanya. Ada buku yang isinya cuma titik-titik doang dari awal sampai akhir. Ada juga buku yang isinya cuma huruf M, C, dan V diulang-ulang terus sampai akhir. Kayak gitu. Alhasil, buat tokoh utama kita, Soren, tugas untuk nemuin satu buah buku yang secara koheren nyeritain kisah hidupnya jadi susah banget. Apalagi mempertimbangkan jumlah total buku yang ada di perpustakaan tersebut. Memangnya ada berapa sih jumlah totalnya? Dari semua informasi yang kita bahas sejauh ini, kita sebetulnya bisa cari tahu sendiri berapa jumlah total buku yang ada di perpustakaan tersebut. Dengan pertama, mencari tahu berapa jumlah karakter pada setiap buku, yaitu dengan mengalihkan jumlah halaman, jumlah baris, dan jumlah karakter setiap halaman. Hasilnya adalah 1.312.000 karakter pada setiap buku. Lalu, kita kembali pada jumlah karakter yang ada, yaitu 22 huruf alfabet ditambah titik, koma, dan spasi. Hasilnya 25. Dengan begitu, 25 kombinasi karakter tadi tinggal kita pangkatkan aja dengan 1.312.000. Kalau nilai UN matematika kalian 4, kayak saya, ini berarti 25 dikalikan dengan dirinya sendiri sampai 1.312.000 kali. Buat mempermudah, kita juga bisa ngubah ini jadi perpangkatan 10 aja. Yaitu jadinya 10 pangkat 1.834.097. Artinya 10 dikali dengan dirinya sendiri sampai 1.834.097 kali. Kalau 10 pangkat 9 itu 1 miliar, 10 dikali 10 sampai 9 kali hasilnya kan 1 miliar. 1 terus ada 9 nol di belakangnya. 10 pangkat 1.834.097 berarti 1. Terus di belakangnya ada 1.834.097 nol. Kalian tahu atom kan? Itu loh, partikel kecil yang literally membentuk semua hal yang ada di alam semesta ini.
Nah, atom itu sesuatu yang kecil banget, tapi masih bukan sesuatu yang paling kecil. Karena atom sendiri terdiri dari subpartikel yang lebih kecil lagi, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron juga terdiri dari partikel yang lebih kecil lagi, yaitu quarks. Tapi tidak dengan elektron. Elektron ini tergolong sebagai partikel dasar, yaitu partikel yang tidak terdiri dari partikel yang lebih kecil lagi. Nah, di alam semesta kita yang sudah berhasil diamati, dikalkulasikan bahwa ada 10 pangkat 80 elektron dari ujung ke ujung alam semesta. Atau bisa kita bilang, cuman 10 pangkat 80. Jadi, kalau kita bandingin, jumlah buku di The Library of Babel itu berkali-kali lipat lebih banyak dari jumlah elektron di seluruh alam semesta kita. Ibaratnya, buat nyari satu buku itu, kita mesti ngubek-ngubek setiap jengkal alam semesta, bahkan lebih. Setelah mengenal The Library of Babel, sekarang kita bisa balik ke novel A Short Stay in Hell. Ingat, tadi karakter utama di novel ini, Soren, disuruh mencari satu buah buku di antara banyaknya buku yang ada di perpustakaan tersebut, yang sudah kita hitung berjumlah 25 pangkat 1.312.000. Sekarang, setelah mengetahui skopnya, rasa-rasanya kita mulai paham kan kenapa ini bisa jadi sebuah neraka. Tapi sebetulnya, neraka di novel ini bisa dibilang lebih parah lagi dari The Library of Babel yang asli dari imajinasi Borges. Soalnya, di The Library of Babel tadi, kombinasi karakter yang dipakai hanya 25 karakter kan? Sementara itu, di novel A Short Stay in Hell, Peck mengimplementasikan jumlah karakter yang ada di layout keyboard berstandar ANSI yang berlaku di Amerika dan kebetulan di Indonesia juga sama, yang jumlah totalnya adalah 95 karakter, dengan rincian 52 karakter dari 26 tombol huruf, 26 huruf gede, 26 huruf kecil, 10 tombol angka dengan 10 karakter angkanya sendiri dan 10 simbol dari tombol yang sama. Terus ada 11 tombol simbol yang masing-masing bisa membuat 2 karakter simbol. Totalnya jadi 22 karakter simbol. Terakhir ada 1 karakter lagi dari tombol spasi. Ditotalin semuanya jadi 95 karakter. Walaupun jumlah basis karakternya beda, spesifikasi yang lainnya masih sama kok kayak di cerpennya Borges. Jadi, kita bisa langsung implementasiin angka baru ini ke kalkulasi yang sebelumnya. Jadi, jumlah buku di perpustakaan neraka di A Short Stay in Hell ini jauh lebih banyak, yaitu 95 pangkat 1.312.000. Sebanyak apa sih? Well, kalau semisal kita ibaratkan 10 pangkat 80, yang adalah jumlah elektron di alam semesta tadi, adalah sebuah pohon di planet bumi, dan 25 pangkat 1.312.000 jumlah buku di cerpen Borges adalah semua pohon di keseluruhan hutan dari ribuan planet bumi, maka 95 pangkat 1.312.000 adalah jumlah yang lebih banyak dari jumlah atom yang ada di keseluruhan alam semesta di mana bumi-bumi itu berada. Bikin analoginya aja susah banget ya, saking banyaknya. Di hadapan tokoh utama kita ada 95 pangkat 1.312.000 piece buku. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana bisa buku sebanyak itu muat di dalam satu perpustakaan? Maksudnya kayak mesti sebesar apa perpustakaan itu supaya bisa menampung segitu banyak buku? Soalnya kan buku-buku ini kalau ada di alam semesta kita, literally gak bakal muat. Kayak setiap jengkal alam semesta kita bakal dipenuhi sesak sama buku. Artinya, jadi sebuah implikasi otomatis bahwa luas neraka di A Short Stay in Hell pastilah jauh lebih besar dari alam semesta kita. Seberapa besar, kita nggak perlu mengira-ngira.
Di dalam novel, suatu ketika tokoh utama kita Soren ketemu sama seorang laki-laki yang dipanggil Master Tuk. Setelah sekian lama melakukan kalkulasi, laki-laki ini mengklaim bahwa dia sudah berhasil mengetahui berapa jumlah buku yang ada di perpustakaan neraka tersebut. Hasil perhitungannya sudah seperti kita bahas tadi, yaitu 95 pangkat 1.312.000 piece buku. Nah, tapi nggak sampai di situ. Keberhasilannya menghitung jumlah buku yang ada, memberikan dia informasi yang dibutuhkan untuk menghitung pula dimensi dari neraka tersebut. Jadi, berapa kilometer nih hasilnya? Well, sebelum dikejutkan dengan angkanya, ada beberapa hal yang mesti kita ketahui terlebih dulu. Layout neraka ini sebetulnya beda dengan The Library of Babel. Soalnya, kalau di cerpen Borges, nerakanya kan didesain menjadi galeri-galeri kecil berbentuk heksagonal. Sementara di novel ini, nerakanya itu kayak lorong panjang bertingkat-tingkat yang di kedua sisinya ada rak buku yang berjejer panjang tanpa ada belokan. Sementara di sisi tengahnya, memisahkan kedua rak buku itu, adalah jurang yang gak kelihatan dasarnya, yang tepiannya dibatasin sama rel pengaman biar orang gak jatuh tanpa sengaja. Di setiap lantai, ada tangga untuk naik dan turun ke lantai di atas atau di bawahnya. Saat ketemu dengan Master Tuk, Soren mengetahui bahwa selama dia berkelana, at least 2000 tahun lebih turun ke bawah dari tempat awalnya muncul di neraka, dia sudah menempuh jarak kurang lebih 30.000 mil, atau setara dengan 48.820 km. Dengan jarak ini, ibaratnya dia itu udah keliling bumi sekali lebih sedikit. Atau jalan dari Sabang sampai Merauke sebanyak 9-10 kali. Tentu aja dia mikir bahwa itu udah jarak yang jauh banget kan dari titik dia awal muncul di neraka. Dan dia juga percaya bahwa cepat atau lambat dia pasti akan sampai ke dasar. Mungkin gak lama lagi gitu. Tapi Master Tuk bilang sama dia, semisal titik mula dia muncul di neraka itu kita asumsiin sebagai titik tengah dari neraka ini, dan dia sudah turun 30.000 mil ke bawah, setelah berjalan lebih dari 2000-an tahun, dia masih butuh 10 pangkat 1.297.377 tahun cahaya lagi untuk sampai ke dasar. Yap, setelah semua usaha panjangnya itu, Soren masih jauh banget dari dasar. Tapi emangnya berapa sih ukuran neraka ini? Kita kan tadi udah dikasih tahu titik tengahnya ya, dan waktu tempuh yang masih dibutuhin kalau dia mau sampai ke dasar. Peck memperlihatkan perhitungannya pada kita di appendix novel ini, dan diketahuilah bahwa dimensinya adalah 7,16 pangkat 1.297.369 tahun cahaya. Atau kalau kita ubah ke perpangkatan 10 jadinya 10 pangkat 108.000. Buat perbandingan, alam semesta kita sendiri dimensinya cuma 10 pangkat 11 tahun cahaya. Kalau kita asumsiin si Soren ini butuh waktu 1 detik untuk baca satu buku, yang jelas mustahil, dan dia bisa pakai setiap detik waktunya sepanjang hari buat baca buku, yang juga mustahil, dia butuh waktu seenggaknya 10 pangkat 2.594.084 tahun cahaya untuk membaca semua buku yang ada di perpustakaan itu. Sementara, umur alam semesta kita sejak Big Bang aja baru 10 pangkat 10. Serem banget gak sih? Tapi, yang lebih serem lagi dari semua ini adalah bahkan 10 pangkat 2.594.084 tahun cahaya ibaratnya cuma kayak sekejap mata aja, atau malah lebih singkat lagi kalau kita bandingin sama keabadian. Judul novelnya aja A Short Stay in Hell kan? Pantes aja kalau di awal cerita, waktu tokoh utama kita ini nanya ke si iblis apakah dia akan dihukum selamanya di neraka, si iblis ngejawab, "Kau paham gak sih keabadian itu sepanjang apa? Tuhan macam apa yang akan membakarmu selamanya?" Setelah membaca buku ini, saya berpikir tentang betapa kita meremehkan keabadian.
Banyak dari kita mungkin memahami keabadian itu ya kayak kehidupan sekarang. Tapi kita cuma nggak mati aja gitu. Dan nggak perlu mikirin soal mati atau hal-hal apapun soal kesementaraan kita. Yang membedakan cuma soal apakah hari-hari kita diisi dengan kesenangan atau siksaan, tergantung di mana kita berada nanti. Tapi yang kita mungkin nggak sadari, dimanapun kita berada nanti, keabadian akan mengambil semuanya dari kita. Semua hal yang kita tahu nggak akan masuk akal lagi begitu kita abadi. Dan kita kayaknya nggak akan siap deh untuk itu. Kayaknya kita mesti diubah jadi sesuatu yang lain supaya kita sanggup menanggung keabadian. Karena kalau enggak, kita bisa-bisa kesulitan ngebedain mana yang surga dan mana yang neraka.